Pemirsa Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 60/PUU-22/2024 mengubah ambang batas threshold pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Dilansir dari kantor berita Antara, syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan. Ketua MK Soehartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di ruang sidang Pleno MK Jakarta yang menyampaikan amar putusan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dalam perkara ini, Partai Buruh diwakili Said Iqbal selaku Presiden dan Ferry Nursali selaku Sekretaris Jenderal. Sementara itu, Partai Gelora diwakili Muhammad Anis Mata selaku Ketua Umum dan Mahfud Sidik selaku Sekretaris Jenderal. Pada perkara ini, Partai Buruh dan Partai Gelora mempersoalkan konstitusionalitas pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota Undang-Undang Pilkada. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut, salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah, agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal yang jika dibiarkan berlakunya norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 tahun 2016 secara terus-menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat. Sebagaimana diungkapkan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum, karena keberadaan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada merupakan tindak lanjut dari pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada, maka MK menyatakan harus juga menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap pasal 40 ayat 1 tersebut. MK mempertimbangkan pengaturan ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah tidak rasional jika syarat pengusulannya lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan. Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 2016 sama artinya dengan memperlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, MK memutuskan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang telah dijabarkan di atas. Bali Post melaporkan.